Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Koko yang dirahmati oleh Allah. Hari ini hari yang sangat menggembirakan buat saya karena kita awali hari ini dengan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita lanjutkan menuju ke tepi pantai dalam rangka tadabbur, menyaksikan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat saya bersyukur, salah satu penyebabnya adalah bahwa pembeda antara seorang mukmin dan bukan mukmin salah satunya terlihat di sholat subuhnya. Karena kalau kita lihat secara umum kan yang membedakan Islam dan bukan Islam itu kan sholat. Dan ujian yang paling berat di antara semua sholat fardu adalah melaksanakan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah setelah qiyamul lail kita jalan kaki selangkah demi selangkah menuju masjid. Begitu sampai di dalam masjid kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, yang menurut Nabi SAW sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga setelah melaksanakan sholat subuh, batin terasa tercharger, penyegaran jiwa, punya semangat yang tinggi dan ketenangan batin di dalam menghadapi aktivitas hari ini yang akan kita lalui. Dan salah satu keistimewaan dari sholat subuh berjamaah di masjid adalah kita menjadi punya semangat yang tinggi, optimisme yang tinggi, karena kita awali hari kita dengan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sujud kepada Allah, kita awali hari ini dengan job desk kita, kewajiban kita hidup di dunia ini dengan ibadah kepada Allah. Nah, setelah mengerjakan sholat subuh, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran, karena salah satu waktu yang baik untuk mengerjakan zikir dan bacaan Al-Quran adalah ba'da sholat subuh, sebelum terbitnya matahari. Nah, ketika matahari sudah mulai meninggi, kita kerjakan sholat syuruk dan dilanjutkan dengan sodakoh subuh. Kenapa kok harus sodakoh subuh? Karena Nabi SAW kan menerangkan as-sodakoh itu tudfi'ul bala. Sedekah itu menolak bencana. Dan sodakoh itu ada waktu serta kriteria yang baik. Pertama, waktu yang terbaik adalah dikerjakan pada waktu pagi hari, dikarenakan para fakir miskin ketika bangun tidur pagi hari, mereka masih berpikir apa yang akan mereka makan hari ini, tapi kita melakukan sedekah kepada fakir miskin di pagi hari membuat ketenangan batin mereka. Kemudian yang kedua, kenapa kok sedekah subuh itu baik? Karena sedekah subuh itu membuat kita mengawali ibadah kita setelah hablum minallah. Kita sholat subuh, kita membangun hubungan kita dengan Allah, kita lanjutkan dengan hablum minannas, karena sedekah itu adalah ibadah hablum minannas. Jadi lengkaplah ibadah kita, bangun tidur, belum melakukan aktivitas apapun selain kita melakukan ibadah hablum minallah, dengan zikir kita, dengan sholat jamaah kita, dengan bacaan Quran kita, dengan sholat-sholat sunnah kita, kemudian disempurnakan dengan hablum minannas, yaitu dengan sodakoh subuh kita. Maka mulai dari sekarang, ayo teman-teman sahabat Koko yang dirahmati oleh Allah, kita biasakan semangat istiqomah untuk bangun tidur sebelum subuh, kita qiyamul lail, kita lanjutkan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita sempurnakan ibadah hablum minallah kita dengan hablum minannas kita melalui sedekah subuh. Mudah-mudahan kehidupan kita selamat, kehidupan kita baik, kehidupan kita bahagia, rizki kita barokah, kita selamat di dunia wal akhirah. Terima kasih sahabat Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.